Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Nah, kembali lagi belajar dengan Ustazah Farah. Di tema 1 kemarin kita sudah belajar tentang alat gerak pada manusia, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, untuk anak-anak yang belum melihat video Ustazah tentang alat gerak pada manusia, bisa klik di pojok kanan atas sebelah sini ya. Nah, anak-anak, kalau sudah melihat video tentang alat gerak pada manusia, kita bisa lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang cara menjaga kesehatan otot dan juga sendi. Yuk kita masuk kelas. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih setelah kita mengetahui alat gerak pasif dan alat gerak pasif, kita tentunya harus selalu menjaga kesehatan dari alat gerak itu sendiri agar kita tetap sehat dan bisa selalu beraktivitas dengan baik. Nah, berikut cara menjaga otot atau alat gerak aktif. Yang pertama, Ustazah di sini punya gambar nih. Ada bapak yang mengangkat beras berkarung-karung. Kira-kira kalau kita melakukan kegiatan itu secara terus-menerus, apakah otot kita akan baik-baik saja? Tentu saja otot kita akan mengalami masalah. Maka dari itu, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan, kita harus melakukannya. Oke? Nah, setelah kita melakukan aktivitas yang menghindari gerakan membebani kerja secara berlebihan, kita juga bisa menjaga otot dengan cara melakukan peregangan sebelum melakukan aktivitas yang berat. Misalnya, sebelum kita olahraga, anak-anak olahraga dengan Ustadz Ari. Nah, sebelum berolahraga, biasanya Ustadz Ari akan mengajak anak-anak untuk bersenam melakukan peregangan terlebih dahulu. Siap? Karena kalau kita melakukan peregangan, otot itu nggak kaget, jadi nggak langsung tegang gitu ototnya. Nah, setelah melakukan peregangan, kita ada kegiatan yang selanjutnya, yaitu gerakan peregangan sebelum dan sesudah aktivitas. Misalnya, anak-anak mau melakukan lari-lari atau mau berenang. Nah, sebelum berlari dan berenang, anak-anak juga harus melakukan peregangan. Dan setelahnya, anak-anak juga harus melakukan peregangan agar ketika kita sudah melakukan aktivitas yang dirasa sedikit berat, nanti badan kita nggak terlalu capek atau nggak nyeri semuanya. Oke? Nah, untuk cara selanjutnya kita bisa melakukan latihan fisik secara rutin. Misalnya kita bisa senam, kita juga bisa melakukan push up atau sit up, atau apalagi? Ya, kita juga bisa jalan di tempat. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan otot kita. Selanjutnya, selain keempat ini kita sudah lakukan semuanya, selanjutnya kita juga harus menjaga pola makan, memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh kita. Makan yang baik, makan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Jangan makan junk food atau fast food berlebihan ya. Makan sayur, buah, protein, daging, susu,
Kemudian dan juga ada sayur-sayuran. Nah, selain itu, setelah makan kita juga butuh minum. Hebat, memenuhi cairan dalam tubuh. Jangan sampai kita kekurangan air. Di dalam diri kita 90%-nya adalah air. Jadi jika kita kekurangan cairan di dalam tubuh, maka kita akan merasa dehidrasi. Kemudian otot dan tulang kita itu merasa pegal atau sakit semua. Kemudian yang selanjutnya, ketika misal kita sudah melakukan aktivitas yang banyak sekali, atau misalnya olahraga, melakukan peregangan, melakukan kegiatan yang menopang beban secara berlebihan, kita bisa menggunakan krim untuk melemaskan otot-otot kita. Jadi krim itu tidak hanya dioleskan, tapi sedikit diberi pijatan agar otot kita merasa renggang kembali dan tidak tegang. Siap anak-anak? Selanjutnya kita akan bahas, yuk kita lihat, kita akan membahas tentang gerak otot. Di sini Ustazah punya 5 contoh gerak dari otot. Yang pertama yaitu gerak meluruskan dan menekuk. Contohnya kita punya lengan, kita ini lengannya lurus, kemudian kita coba tekuk ke atas. Nah, kita tekuk, kemudian kita coba luruskan, kita luruskan kembali. Jadi seperti itu gerak meluruskan dan menekuk. Kemudian gerak otot yang kedua yaitu menekan ke bawah atau menurunkan. Contohnya ada pada gerakan mulut terbuka atau rahang kita, rahang bawah kita buka ketika seperti akan mau makan. Yuk kita coba, kita regangkan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian gerak otot yang ketiga yaitu menjauhkan. Cara menjauhkannya bisa merentangkan tangan, karena tangan kita rentangkan akan menjauh dari sumbu tubuh kita. Nah, seperti ini akan menjauh. Kemudian kalau mendekat, rentangan tangan kita ini bisa kita kembalikan lagi. Atau misalnya pada kaki, tungkai atau gerakan tungkai ini, tungkai kaki, tumit. Nah, itu kita bisa angkat untuk mendekatkan pada diri kita seperti ini. Kemudian contoh yang terakhir atau yang kelima itu gerakan memutar. Nah, memutar itu contohnya bisa di kepala kita. Yuk kita coba memutar kepala. Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Jadi bukan hanya pada kepala, pada tangan juga bisa kita putar. Seperti itu. Itulah kelima contoh gerak pada otot. Selanjutnya, selain otot yang bergerak, tulang itu juga bisa bergerak. Tapi tulang bergerak karena memiliki sendi. Yuk kita bahas macam-macam sendi. Nah, sendi macam-macamnya itu ada 5. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar kita tadi sudah belajar gerakan memutar, ada pada kepala, pada leher. Kemudian sendi putar itu bisa memutar 360 derajat. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel itu bergerak pada satu arah saja. Tuh, satu arah. Kalau ditekuk ke bawah bisa? Enggak bisa. Jadi sendi engsel itu letaknya berada pada antara tulang lengan atas dan tulang hasta dan pengumpil. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru terletak pada tulang pinggul. Nah, sendi peluru ini sesuai dengan namanya. Sendi peluru ada yang berbentuk seperti kepalanya peluru. Nah, atau berbentuk
bulat atau lingkaran seperti ini. Kemudian salah satunya yang ini, nah yang ini itu berbentuk cekung. Nah, untuk bisa menjadi satu pergerakan seperti ini. Nah, untuk kalau jalannya seperti ini, jalan gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini terletak di antara tulang telapak tangan dan juga ibu jari. Nah, yang terakhir yaitu sendi geser, atau sendi geser itu terletak pada pergelangan kaki. Nah, pergelangan kaki ini itu termasuk pada sendi geser. Sesuai dengan namanya, sendi geser itu dapat bergeser ke kanan dan juga dapat bergeser ke kiri. Nah, anak-anak, itulah kelima macam-macam sendi pada tulang. Oke anak-anak, itu tadi beberapa penjelasan mengenai alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif ada tulang, kemudian alat gerak aktif ada otot. Kita juga sudah belajar macam-macam otot dan cara menjaga otot. Selain itu juga ada macam-macam sendi agar kita bisa bergerak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Ustadzah Farah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.